Halo Sam Eksklusif, balik lagi dan kita udah ada cast dari film romance. Jarang-jarang kan di Indonesia ada film romance gitu kan. Dan kali ini yang dipasangkan di dalam film Tak ingin usai di sini. Kenapa juga tak ingin usai di sini? Nanti kita cari tahu. Oke. Pas aja kita ketemu dengan Brian Domani dan Vanessa Priscilla. Gila. Kayaknya baru pertama kali ya dipasangkan di film ya kayaknya. Kita berdua ya. Iya. Ya, baru kali ini. Baru ini. Coba jelasin dulu dong, ini karakternya siapa sih yang kalian perankan dan itu karakternya kayak gimana dalam cerita? Oke, aku di sini berperan sebagai Cream dan karakter Cream ini dia sahabatnya Kay yang ketemu di SMA. Dia ini sosok yang bisa dibilang dominan sih, dominan dan orangnya tuh ceplos-ceplos. Jadi apa yang dia pikirkan tuh kadang-kadang unexpected lah. Orang tuh pasti nanti kalau nonton filmnya tuh lihat sifat Cream tuh kaget dan anak zaman sekarang bilangnya dia Ekstrovert abis. cegil. Cegil, oke. Cegil. Karena itu apa yang dia sampaikan tuh kadang-kadang bikin orang hah gitu loh. Tapi di balik itu dia punya sifat yang sangat wise sih. Dalam arti dia sangat wise dalam memilih apa yang harus dia lakukan. Oke, kalau Brian? Kalau aku sini berperan sebagai Kay, Kawidra, temennya Cream yang udah 10 tahun. Dia tuh tipe orang yang sangat polar opposites dengan Cream. Dia lebih tipe orang yang mendam semua perasaan dia, lebih diem. Tapi ya itulah, emang opposite attracts. Jadi emang Kay sama Cream ini sama-sama punya masa lalu yang mirip, yaitu yatim piatu. Tapi cara mereka menghadapinya berbeda gitu. Tapi di sini karena dinamika itu menjadi saling mengisi. Jadi Kay mengisi beberapa kekosongan dalam Cream dan Cream mengisi beberapa kekosongan dalam Kay. Dan jalannya cerita di mana mereka ada beberapa perasaan yang tidak bisa diungkapkan hingga sesuatu terjadi. Iya. Tapi karakter dalam film ini tuh seberapa beda jauh sih dengan kalian yang asli? Lumayan, aku lumayan. Kalau kamu? Beda banget sih. Beda banget Beda ya? banget. Jadi gimana kalian mendalami perannya itu gimana? Kan beda banget kan gitu. Gimana tuh? Kamu duluan? Oh iya, kalau aku sih ya karena dibantu sama Pak Roni juga sebagai director. Pak Roni itu tipe yang sangat merangkul para pemainnya, diajak ngobrol, terus dibantu juga sama acting coach dan pasti teman-teman yang ada di film ini juga sangat baik-baik sih, membantu, mensupport dan gimana aku masuk ke dalam Karakternya. ceritanya aja sih. Yes. Oke, kalau Brian mungkin? Kalau aku mungkin ya lumayan berbeda banget. Aku bukan tipe orang yang diem. Kalau ada masalah pasti aku ngomong. Aku lumayan frontal orangnya, tapi Kay ini sangat pasif orangnya. Tapi seperti apa yang dibilang sama Vanessa tadi, aku bersyukur banget dapat tim sama director yang sangat baik, positif semua. Ini syuting sangat enak dari awal sampai akhir. Acting coach kita Mas Rukman Roswadi juga memecah benar-benar kita membedah setiap detail karakter kita, mau itu dari suara, mau itu dari geraknya, mau itu cara pandangnya, itu semuanya kita bedah selama sebulan lebih dan pasti sama lawan main yang sangat hebat yang ngebantu juga memberikan energi yang cukup dan lebih terkadang yang membentuk karakter kayak ini yang berbeda sama aku. Kalau bonding antara kalian berdua karakternya? Ngapain aja nih proses biar Kita bisa main gunting batu kertas. pantesan tadi berkali-kali ya mereka gitu ya? Aku selalu bilang, atau kamu mau coba omongannya apa biasa Kamu silakan. Aku selalu bilang yang butuh chemistry di sini tuh bukan pemainnya, yang butuh tuh karakternya. Karena mungkin aku sama salah satu cara bercandanya, cara bicara itu berbeda banget sama karakter yang kita udah bentuk. Jadi emang yang dibutuhkan tuh Kay dan Cream-nya. Journey-nya mereka. Soalnya kan Kay dan Cream udah temenan selama 10 tahun. Aku sama dia baru kenal setahun. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe dong. Setahun. Jadi emang kita butuh proses reading yang sangat panjang dan intensif, didampingi oleh acting coach sama direkturnya, membentuk dunianya sendiri. Iya. Jadi emang chemistry yang kita bangun ya Kay dan Cream gitu. Bagaimana kita memahami perasaan si karakter yang kita bawakan sih. Dan pada akhirnya nanti gimana kita caranya ketemu di tengah. Oke, kalau Sasa mungkin ada adegan yang berkali-kali diulang atau gimana? Ya enggak? Enggak sih, karena aku selalu make sure juga sama Brian
sebelum take ini Are you okay with this? iya oke atau enggak, dan selama kita memerankan karakter Kay dan Cream sih iya pasti kita cuman ada di area situ aja sih. Jangan tambahan sedikit. It's Kay dan Cream yang kelihatan di sana. Dan emang itu terjadi bukan karena tiba-tiba, tapi emang ada diskusi panjang lebar sebelumnya. Dan dimana emang sama-sama harus nyaman. Mau itu dari pihak pemainnya, direkturnya, pihak pengadenganan, juga kamera, semua itu harus diskusi dulu, nggak ada yang tiba-tiba kayak gitu. Oke, ini kan sebuah adaptasi dari film Korea judulnya More Than Blue, dan itu udah terkenal banget. Udah pada nonton sebelumnya, mungkin sebelum film? Udah. Aku nonton yang Taiwan tapi. Oh, versi Taiwan. Ini kan ada Taiwan juga, ada Filipina juga ya? Ada. Oke, kalau menurut kalian apa sih yang membuat versi Indonesia ini punya added value tersendiri gitu? Pastinya kultur Indonesianya. Itu satu hal yang pasti bakal kelihatan beda banget tuh itu, soalnya emang ada beberapa hal yang kita tidak bisa bawa dari film Taiwan ke kultur Indonesia. Ada beberapa perubahan yang bakal kita lakukan, tetap paying respect dan homage ke film yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi ya itu yang menurut aku kenapa pada akhirnya bakal kelihatan beda, karena jokesnya pada beda pastinya, situasinya juga beda-beda pastinya, cara sekolahnya, cara bercandanya, cara ngobrolnya itu pasti beda. Tapi nama Kay sama Cream itu dipertahankan ya? Iya. Itu kenapa tuh? Kan kayak emang nggak ada orang Indonesia namanya Kay atau Cream itu. Tapi nama panggilan juga sebenarnya kan? Nama panggilan, makanya nama aslinya Kay kan Kawidra, nama dia Cream Clarissa. Jadi tetap ada Kay dan Cream, dan alasan kenapa dan Cream ada alasannya sih nanti. Iya, ntar nonton di film. Harus nonton filmnya biar tahu ya alasannya Tapi kenapa pastinya ada perubahan dari film aslinya, tapi tetap paying respect dan homage ke situ. Tapi kalian berdua personally ya, percaya nggak sih dengan adanya hubungan cowok-cewek yang bisa bersahabat secara platonik tanpa ada rasa-rasa romance atau gimana gitu, ketertarikan? Sahabat tuh maksud kamu gimana nih? Sahabat close friends ya? Yes, antara cowok dan cewek gitu. Aku sih nggak percaya. Aku juga enggak. Kalau temen cuma hi bye once in a while ketemu doang oke lah. Tapi kalau bener kayak sahabat aku sahabat cowok aku itu kayak nggak mungkin. Kayak Kay dan Cream di film di awal-awal nggak mungkin juga ya, nggak percaya. Di awal-awal sebenarnya udah ada something tapi ya itulah. Itulah nanti nonton. Oke, ada yang bilang kan kalau misalnya hubungan relationship yang sehat yang bisa awet itu justru awalnya diawali dengan persahabatan. Itu setuju nggak kalau kalian? Depends kalau aku ya. Enggak juga, malah banyak yang berantakan juga karena awal sahabatan. Iya. Bingung sih. Nggak ada yang sama persis sih. Jadi ya maybe some people it works, maybe some juga enggak. Iya. Ya. Mungkin karena udah terbiasa bersama, terus kayak dua-duanya udah sangat open sebagai sahabat, dan ya jadi lanjutnya bisa enak atau bisa enggak juga. Oke, yang terakhir nih ya, kalau misalnya cinta sejati itu artinya adalah mengikhlaskan pasangan mendapatkan yang terbaik, tapi bukan dari diri sendiri. Itu kalian percaya nggak? Kayak di film ini nih. Aku sebagai Sasa ya, aku kayaknya enggak deh. Kalau sebagai, enggak ya? Aku sebagai Sasa enggak. Tapi berarti dari Sasa itu berarti kalau misalnya emang benar-benar cinta harus di fight for it ya? Kalau aku. Kalau dari Brian? Ya. Benar-benar cinta sama orangnya. Yes. Ya terkadang emang yang terbaik buat dia belum tentu ada kitanya. Kayaknya masih into the character ya masih dia. Itu sebagai Brian juga gitu, masih kayak karena we never know ya. Berarti benang merah antara karakter apa Brian? Ada. Kalau pikir iya, atau mungkin ini tiba-tiba karakter kayak mesti nempel sih ngomong gitu. Aduh, sok method banget ya. Emang terkadang yang terbaik untuk orang yang kita bercinta orangnya. Kan terkadang kita bingung. Kita cinta sama orangnya atau cinta sama hubungannya? Yep. Kalau cinta sama hubungannya, we want to fight for it, pasti. Tapi terkadang memaksakan hubungan itu bisa menarik orang itu menjadi ke bawah gitu. Dan kalau kita emang cinta sama orangnya, dan we bring a negative impact towards the person, terkadang hal yang terbaik kita bisa lakukan adalah melepaskannya. Luar biasa, wise banget loh ya, Brian Domangge, luar biasa. Tapi aku melakukan itu kalau bisa atau enggak? Kayak jawabannya tidak. Gak apa-apa kan bisa diupayakan selalu kan ya. Oke, gimana rasanya kerjasama dengan Roprod? Kalau Vanessa dulu pernah kan, tapi sebagai produser ya? Sebagai produser, iya. Didirect langsung gimana? Apakah sesuai dengan bayangannya ketika diproduserin atau? Ya aku happy sih sama Sony karena memang sebelum
didirect sama Mas Roni di film ini, aku bisa bilang tuh sama Mas Roni udah kayak keluarga juga. Jadi karena Mas Roni dekat juga sama Kak Sisi, aku bisa bilang kita tuh kayak kakak adik. Oh, Ya, Mas Roni tuh kakak pertamanya gitu, dan didirect sama Mas Roni sangat happy dan nyaman karena yang tadi aku bilang Mas Roni sangat merangkul orangnya. Kita dibikin sebagai apa ya, sebagai teman. Jadi selalu ditanya oke atau enggak, selalu memastikan kita nyaman atau enggak. Itu dan sangat filler orangnya. iya. Ya, dikasih keleluasaan juga nggak sih untuk kayaknya kalau misalnya menurut kamu ini kayaknya karakter ini perlu ada tambahan ini dan kayaknya kayak yang sesuai dengan skenario-nya kayak nggak cocok deh kayak gini ya. Itu dikasih ruang lebih nggak? Sangat sih. Sangat. Ada kejadian di film. Beberapa Iya. ya, sangat. Kayak ada beberapa hal bukan hanya secara karakter tapi secara cerita kita ngerasa oh ini agak nggak masuk akal nih dan dia terima oke. Iya. Kalau ada argumen yang bagus dan yang valid buat dia bakal terima. Dan kenapa aku suka buat kerja sama dia? Bakal ada yang berikutnya nggak di kerjasamanya antara? Hopefully, mudah-mudahan. Semoga. Oke, makanya nonton dulu filmnya Tak Ingin Usai di Sini biar mereka bisa berkolaborasi lagi, bikin film yang lebih bagus lagi, lebih keren lagi, Amin. dengan cerita berbeda juga kan ya. Iya. Dan jangan lupa nonton film Tak Ingin Usai di Sini. tanggal berapa guys? Tanggal 5 Juni. Di Sam Studios. Oke, jangan lupa nonton ya. Temis, dah.